Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fernando dan rekan saya. Dan saya Irfan Raza. Di kesempatan ini, kami mau mempresentasiin tugas besar praktikum literasi teknologi bisnis yang ngebahas penggunaan Excel dalam pengolahan gaji karyawan. Di sini kami bakal ngejelasin gimana beberapa rumus Excel seperti if, VLOOKUP, HLOOKUP, dan SUM digunakan untuk menghitung gaji dan tunjangan berdasarkan golongan dan jabatan. Dengan ketentuan sebagai berikut. Dengan tabel yang sudah Teteh kasih, dan perintah yang pertama, kolom jabatan diisi berdasarkan fungsi logika. Jika golongan staf, golongan satu itu staf, golongan dua itu kasubag, golongan tiga itu kabak, dan golongan empat itu direksi. Kolom gaji pokoknya ini tunjangan istri dan anak diisi berdasarkan fungsi. Baca tabel yang sesuai dengan dari tabel satu. Eh, Tunjangan istri itu diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Itu ada di bagian bagian status. Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang telah menikah dengan ketentuan jika anaknya kurang dari tiga, maka jumlah anak dikalikan dengan tunjangan anaknya. Dan apabila tunjangan anak jumlah anaknya lebih dari tiga, empat atau seterusnya, itu maksimal dia dikali empat dikalikan dengan tunjangan anaknya berdasarkan golongannya. Eh, Lalu tunjangan struktural itu diisi berdasarkan fungsi dari tabel 2 dan juga tunjangan transport dari tabel 3. Total gaji itu penjumlahan dari semua dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan transport. Dan total golongan ini diisi menggunakan rumus sum if, tapi kami kayaknya pakai rumus count if ya. Jadi lanjut ini tabelnya yang udah kami bikin buat ulang. Lalu yang pertama itu kami ngerjain dari total golongan. Untuk total golongan ini kita pakai rumus count if dengan tabelnya itu dikunci dan si ketentuannya ini dia diisi sesuai dengan golongannya. Dengan implementasinya seperti ini. Count if buka kurung range-nya itu dari sini, dari tabel golongan yang dikunci agar dia untuk mengefisiensi waktu. Lalu kriterianya kita pakai sesuai dengan golongannya, lalu langsung kita enter aja. Dan setelah itu kita blok ke bawah. Tapi jangan lupa untuk blok ke bawahnya ini kan golongannya beda-beda. Jadi kita harus mengganti sesuai dengan golongannya. Yang golongan 2 itu aja diisi dengan 2, 3 dengan 3, dan 4 dengan golongan 4. Tuh. Lalu lanjut dengan jabatan struktural yang bakal dijelasin oleh rekan saya. Baiklah, pada bagian jabatan struktural saya akan menjelaskannya. Di sini kita bisa memakai rumus if else atau bisa memakai rumus if berganda. Jadi di sini kami memakai rumus if else saja supaya tidak terlalu ribet. Jadi langkah pertamanya itu kita bisa eh, memilih rumus if else lalu memakai kolom D3 sebagai acuannya, yang mana acuan pertama yaitu satu sebagai staff, dua sebagai kusubag, dan tiga sebagai kabak. Dan terakhir empat sebagai direksi. Setelah memasukkan semuanya, tinggal pencet enter dan keluar. Oke, selanjutnya gaji pokok yang dijelaskan oleh Reza.
Gaji pokok lu. Gaji pokok saya. Iya. Oh ya, saya kah? Nah, ini ntar di ini aja, di cut aja. Oke, Pokoknya aman. sampai oh 10 menit. Apa yang 10 menit? 10 menit lagi habis zoomnya. Gaji pokok ya. Di, selanjutnya kita lanjut di bagian gaji pokok. Pada gaji pokok kita pakai rumus VLOOKUP karena bisa kita lihat pada tabel yang ada gaji pokoknya itu tabelnya itu vertikal. Jadi karena vertikal kita pakai VLOOKUP, kalau misalnya horizontal baru HLOOKUP. Karena sini vertikal kita pakai VLOOKUP, lalu kita kunci tabel lalu kita pilih acuannya di D3 sampai ke bawah, lalu tabel yang ini kita seret lalu kunci. Habis itu kita tulis 2 lalu nol supaya agar hasilnya itu rinci dan sesuai. Habis itu tinggal tutup kurung dan enter. Lalu Lalu tunjukkan selanjutnya istri. ada tunjangan istri. Tunjangan istri ini ketentuannya kan kalau dia diberikan kalau misalnya dia udah nikah. Jadi di sini kita pakai rumus if. Lalu buka kurung dengan eh logical testnya itu ada di E3. Lalu logical testnya itu kan kita memberikannya kalau misalnya dia udah nikah. Jadi eh ketentuannya E3 itu sama dengan nikah, baru dia dapat. Setelah itu kita pakai karena em, besar tunjangan istrinya itu ada di tabel 1, jadi kita memakai rumus VLOOKUP. Lalu kita buka kurung lagi dengan dengan lookup value-nya itu ada di D3, itu golongannya. Terus tabelnya ada di tabel 1, langsung kita blok aja semua. Lalu kita tekan F4 untuk menguncinya. Lalu ini kan di tabel ini si tunjangan istri karena dia VLOOKUP dia ada di kolom ke 1, 2, 3, 4. Jadi kita masukkan 4. Lalu 0 untuk exact value-nya agar eh, pas di angka tersebut. Jadi langsung kita aja enter aja. Oh, nah, bisa. Lalu langsung aja kita seret ke bawah. Oh, lupa. Di sini, karena kita menggunakan rumus if, jangan lupa untuk masukkan value jika dia salahnya ya. Oke, sebentar. Yaitu 0. Oke, udah benar. Langsung aja kita eh seret ke bawah. Yap, dia akan 0 kalau dia belum nikah. Lalu tunjangan anak, ini rumusnya cukup panjang. Ketentuannya kan dia harus sudah menikah dulu, baru mendapatkan tunjangan anak. Setelah itu, em, jika anaknya 3 atau kurang, dia akan dikalikan dengan jumlah anaknya. Jika lebih, maksimal dikalikan dengan 4. Jadi, di sini kita memakai rumus if berganda dengan if dan juga n. Lalu, logical value-nya itu kan ada di E3, nikah atau belum. Kita masukkan value-nya dengan sudah menikah. Dan juga eh, F3 jika dia kurang dari sama dengan 3. Lalu tutup kurung.
Lalu eh, karena dia kurang dari 3, kita bakal mengkalikannya dengan eh, jumlah anaknya dan besar tunjangan anak di tabel 1. Kita langsung saja bintang, lalu VLOOKUP ke kurung, seperti biasa dari D3, lalu masukkan tabelnya, jangan lupa dikunci, masukkan ini ketiga di tunjangan anak dan juga nol. Lalu value if false-nya kita masukkan if lagi. Dan hampir sama seperti tadi, kita masukkan and juga. Lalu masukkan statusnya, itu nikah. Dan ini kalau misalnya dia anaknya lebih dari 3. Masukkan jumlah anaknya, lalu lebih dari 3. Atau juga kita bisa kayak gini ya, lebih dari sama dengan 4. Ini juga bisa. Tapi buat mempersingkat waktu aja, kita begini aja langsung. Lalu kita tutup kurung. Karena dia lebih dari 3, tentu ketentuannya itu maksimal 4. Jadi langsungnya 4 dikali dengan VLOOKUP lagi. Set, masukkan lookup value-nya. Setelah itu masukkan tabelnya lagi. Jangan lupa dikunci lagi. Tunjangan anak ada di 3 dan juga 0. Seperti itu. Dan juga jangan lupa masukkan value if false-nya. 0. Oke, langsung aja kita seret. Seperti itu. Oke, lanjut ke tunjangan strukturalnya. Baiklah, pada tunjangan struktural ini cukup mudah, tidak seribet yang tadi. Kita cuman perlu pakai rumus HLOOKUP. Kita tinggal pakai HLOOKUP, lalu sebagai tabel acuannya kita memakai jabatan struktural. Habis itu titik koma. Karena kita bisa memakai tabel yang kedua, tabel 2. Jangan lupa dikunci tabelnya. Lalu titik koma 2 karena di baris kedua lalu titik koma 0. Habis itu tutup kurung, enter. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan di tunjangan transport. Pada tunjangan transport sama saja dengan tunjangan struktural yang sebelumnya. Kita hanya perlu mengganti tabelnya saja. Selebihnya rumusnya sama. Pertama, pakai rumus HLOOKUP. Lalu kita memakai jabatan struktural sebagai acuan. Lalu kita memakai tabel yang kedua. Yang selanjutnya sebagai tabelnya tersebut. Jangan lupa dikunci, lalu titik koma 2 dan titik koma 0. Lalu enter dan tinggal diseret ke bawah. Boom. Uh. Lalu selanjutnya ada total gaji. Di total gaji ini kita bisa simpelnya kita bisa pakai dua rumus yaitu sum ataupun rumus tambah manual gitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu karena ini cuma pertambahan aja ya, nggak ada campuran seperti perkalian, pembagian ataupun pengurangan. Pengurangan juga bisa kalau misalnya dia value-nya itu minus ya. Tapi karena di sini nggak ada campuran seperti itu,
kita langsung aja pakai sum untuk mempersingkat waktu. Lalu kita blok aja bagian yang mau ditambahkan dari gaji pokok sampai tunjangan struktural, lalu enter. Oke, langsung aja kita tarik ke bawah dan itu dia hasilnya. Jadi kalau misalnya kalian mau misal dikalikan ini dengan misal dikalikan dengan tunjangan anaknya itu juga bisa guys, manual gitu ya. Tapi dia nggak langsung diblok kayak gini. Jadi nanti ada kita ditutup kurung lagi terus dimasukin rumus ini tuh guys. Tapi mending kalau misalnya dia cuma sedikit, mending kalian eh manual aja ya kayak misal tambah kurang kali bagi gitu. Jadi, tapi kalau misalnya banyak baru kalian bisa pakai rumus sum gitu guys kalau campuran. Oke, jadi mungkin begitu ya hasilnya. Sekian aja mungkin dari kami berdua mengenai tugas besar praktikum literasi teknologi bisnis. Dari praktikum ini eh, kami jadi lebih paham gimana fungsi-fungsi Excel bisa diterapin langsung dalam kebutuhan bisnis. Jadi kalau misalnya masih ada kekurangan kami mohon maaf dan kami juga sangat terbuka untuk eh, saran maupun kritiknya. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Dadah, dadah guys. Dadah.